Yang beta pengen cari tahu kok, masa remaja atau masa mudanya seorang Bobby Lianto seperti apa sih? Oke. Begitu pulang, saya parkir mobil, saya sembunyi-sembunyi mau masuk ke kamar kira-kira. Tapi papa saya keluar dari kamar dan papa saya emosi sekali, dia marah sekali. Dan dia marah saya dari ini, dia teriak, "Sini kamu, brengsek, kurang ngajar, nenek moyang," itu bahasa ini apa. Langsung papa pukul saya. Dia tempeleng, dia pukul, dia tendang. Saya dari lantai 3 turun dipukul sampai lantai 2 kira-kira. Nah, hari itu sebenarnya di tubuh saya nggak ada luka. Saya kan tangkis begitu ya. Tapi di hati saya ada luka. Dan saya mau kata, waktu itu saya benci bapak saya, sakit hati, dan saya pikir saya mau jauh dari papa saya, dan saya mau tunjukkan kepada papa saya bahwa saya bisa sukses tanpa papa saya. Saking bencinya begitu ya. Halo Bapak Mama, Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem. Gas jang rem, luar biasa sekali hari ini Pasiar Oto kedatangan tamu spesial. Ada Ko Bobby Lianto. Halo semuanya. Ini lama sekali beta kepingin undang Ko Bobby ini, hanya karena waktu dan lain-lain. Jadi ini hari baru kesampaian Ko. Amin. Thank you. Apa kabar Ko? Luar biasa, dahsyat. Luar biasa sekali. Terlihat sibuk sekali ya akhir-akhir ini Ko. Ya puji Tuhan, Tuhan percayakan banyak hal yang mesti diuruskan. Siap Ko. Untuk Bapak Mama yang belum kenal beliau, tapi beta rasa sebagian besar sudah kenal siapa yang di samping beta ini. Ko Bobby Lianto ini adalah Ketua Umum Kadin NTT dan CEO dari Sejahtera Group sibuk apa sekarang Ko? Ya sekarang cukup banyak, tapi tentu sekarang lebih banyak ngurus Kadin daripada perusahaan. Kebetulan ya perusahaan ada manajemen yang bantu nguruskan. Siap. Walaupun masih juga saya turun langsung, tapi kebanyakan beta fokus ke kerja Kadin ya, karena Kadin ini mencakup sangat banyak hal. Punya 30-an lebih wakil ketua umum. Oh iya? Wakil ketua umumnya sampai 30? Wakil ketua umum 30-an di bidang, semua bidang, hampir seperti menteri lah begitu ya. Karena di bidang olahraga, pendidikan, pertanian, peternakan, kelautan dan lain-lain. Makanya semua punya program-program, tapi tentu ada beberapa program-program inti yang Kadin sedang kerjakan. Contohnya yang saat ini sedang kita fokus ada 2 hal, pelaksanaan B20 ya. Jadi B20 itu kan host di Indonesia oleh Kadin Indonesia. Nah, dilaksanakan di Bali mau November, tetapi untuk main event itu ada side-side event yang dilakukan di kota lain. Nah, salah satunya yang dilakukan di NTT adalah di Labuan Bajo tanggal 23 September ini 2022. Dan itu hostnya oleh Kadin NTT dan juga tentu Kadin Manggarai Barat. Jadi ini yang sedang saat ini lagi kita persiapkan ya, karena ini side event B20 ya, dialog, public dialogue ya, atau dialog publik lah.
tanggal 23 September ini di Merora Hotel di Labuan Bajo, dan ini dihadiri oleh CEO dan menteri-menteri dari luar negeri. Dari menteri dalam negeri aja itu ada Pak Erlangga Hartarto, kemudian Pak Zulkifli Hasan, Pak Bahlil Lahadalia, dan juga Pak Menteri Perindustrian. Ya, jadi ada 4 menteri ditambah dengan penutupannya Pak Menteri Pak Luhut. Ya, jadi bicara tentang maritim, perdagangan, tourism, dan juga investasi tentunya. Nah, dari menteri luar negeri itu ada menteri Australia, yaitu menteri tourism dan trade. Kemudian ada menteri perdagangan dari India juga hadir. Ya, memang nanti ada yang mungkin hadir secara offline, ada hadir langsung, ada juga secara hybrid atau online ya. Tapi itu menterinya, sedangkan CEO-nya dari luar negeri itu banyak, karena ini CEO dari negara G20. Jadi beberapa CEO ya seperti Philip Morris International, ada Consideria, ada ya beberapa perusahaan-perusahaan internasional di bidang maritim, di bidang perdagangan itu banyak. Jadi ini waktunya para pengusaha, para investor, dan juga para corporate besar kumpul di Labuan Bajo. Waduh, ini peluang ya, betul. Ya, ini kesempatan pertama kali kita lakukan acara internasional di bidang perdagangan ya. Commerce Chamber India, dan ini sebenarnya adalah latihan kita, karena kita tahun depan kita akan menghadapi yang lebih utama lagi, yaitu ASEAN Summit. Jadi sama seperti ini, tapi ini untuk ASEAN. Jadi untuk ASEAN, tapi di bidang commerce and industry, dan itu akan dilaksanakan di Labuan Bajo secara Iya. Kalau ini kan ceritanya G20 itu dilakukan di Labuan Bajo, di Bali. Begitupun B20. Tetapi side eventnya salah satu baru dilakukan di Labuan Bajo. Tapi tahun depan main eventnya itu semua dilakukan di Labuan Bajo untuk ASEAN Summit. Iya. Ini kesempatan nih buat, kalau menurutku apa sih yang harus disiapkan oleh pengusaha-pengusaha dan UMKM di NTT khususnya untuk menyambut acara-acara ini? Jadi beta gambarkan seolah-olah pertemuan ini lagi kumpulnya ikan-ikan raksasa. Ya, ikan-ikan gede kumpul di Labuan Bajo. Nah, memang ini setidaknya memperkenalkan NTT. Setidaknya mereka datang untuk event internasional yang selama ini di Bali, ini datang ke NTT. Tetapi ini kesempatan sebenarnya, kalau ikan-ikan lagi pada ngumpul, apakah kita ini mau pergi hanya untuk foto bareng, mau selfie aja sama mereka? Tapi sebenarnya kita harus siap kailnya, kita harus siap umpannya. Kesempatan mereka datang, kita harus siapkan presentasi tentang NTT, betapa menariknya NTT, karena kesempatan mereka sampai di sini kan. Nah, maka dari itu kita Kadin NTT itu melakukan yang namanya Business Forum ya, Business Forum investasi, dan juga site visit investasi. Jadi nanti di bulan Oktober dan November ya, para pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam B20, G20 ini, kita undang mereka untuk ikut forum bisnis kita, dan juga bahkan yang lebih real lagi di bulan November saat mereka datang ke Bali itu ya untuk acara B20, kita siapkan tanggal 17 November itu kita siapkan private jet untuk membawa investor-investor yang sudah tertarik dan yang sudah lebih real ya, interesting, kita bawa mereka ke Labuan Bajo. Jadi ini lebih konkret ya. Kita makanya di Business Forum saya minta kadin-kadin daerah, semua pengusaha-pengusaha NTT yang punya prospek untuk bisnisnya, dia harus bikin
presentasi bisnisnya, visibility study-nya, ya, sehingga menarik untuk ditawarkan kepada investor-investor ini. Kira begitu. Jadi ini kesempatan emas. Saya bilang kita jangan hanya tinggal diam, kita siapkan proposalnya, kita siapkan visibility study dari setiap project, sehingga kita invite mereka untuk mereka pelajari. Nah, kalau sampai mereka tertarik, ya puji Tuhan lah. Nggak usah ngomong banyak-banyak, beberapa project aja kalau kita dapat, kita udah bagus sekali untuk perkembangan itu ekonomi. Siap. Terus kok selama menjabat sebagai ketua Kadin NTT ini kok, kita lihat kau sudah keluar itu membawa produk-produk yang produk lokal. Ya. Itu tujuannya apa? Oke. Ya memang begini. Yang sekarang kita dorong adalah lahirnya produk-produk UMKM asli NTT. Ya, kami ingin supaya NTT ini pengusaha kita bertumbuh, naik kelas. Kita bukan hanya hanya ekspor atau kirim barang-barang mentah, raw material, tetapi juga bisa memproduksi sendiri menjadi produk bahan jadi, sehingga menambah added value, ya, ada menambah nilai tambah dari produk tersebut. Nah, untuk mendorong teman-teman ini bisa membuat produk-produk yang baik, yang bagus, dan juga kita memikirkan bagaimana marketnya. Jadi bukan hanya dijual di lokal, bahkan nasional, ya, digital platform, dan juga bahkan kita dorong untuk bisa ekspor. Ini memberikan memberikan percaya diri kepada kita bahwa kita juga bisa ekspor produk-produk kita sampai di sana. Bagaimana kita bisa mimpi bahwa produk asli NTT Indonesia itu dijual di luar negeri. Nah, ini sudah terjadi, ya, sudah ada produk kita, dan saya mau dorong kalau kita sudah lakukan bisa, maka semua teman-teman kita bisa. Maka dari itu Kadin itu selalu berpikirkan bagaimana memfasilitasi ini. Nah, di dalam kegiatan Labuan Bajo nanti B20 ada rangkaiannya. Kita juga tepatkan pada hari itu tanggal 23, Bapak Gubernur dan Ketum Kadin Indonesia akan meresmikan 2 proyek yang Kadin NTT melakukan konsorsium untuk mendukung ini. Yang pertama di jam 10, ya, jam 9.10 itu peresmian Beta Print. Ya, Beta Print ini adalah konsorsium dari Kadin NTT untuk menghadirkan percetakan profesional, ya, yang mempersiapkan packaging, ya, untuk produk UMKM. Kenapa? Karena begini, kita punya produk UMKM, packaging ini sangat menentukan. Kalau selama ini mereka cuma packingnya plastik, apalagi zaman dulu masih ibu-ibu lem pakai lilin, ya. Nah, gimana kita mau naikin levelnya gitu loh. Ya. Selain produknya kita naikin, packaging penting karena orang lihat packaging itu di awal, begitu dia lihat, wah keren, dia baru mau coba. Nanti kalau dia coba, selanjutnya terserah Anda, begitu ya. Nah, mendorong packaging ini, saya dan teman-teman kita membentuk yang namanya Beta Print, ya, untuk mendorong supaya produk-produk UMKM ini bisa merubah packagingnya menjadi bagus. Saya kasih contoh, Gaura coklat yang kita produksi, ya, dan Lamorinya, itu cetaknya sudah di Kupang melalui Beta Print ini. Jadi packaging kita sudah bisa pakai untuk barang ekspor sekalipun, tapi packaging dari NTT, ya. Jadi kita juga mempersiapkan itu supaya UMKM, karena kendala dulu begini, UMKM kalau mau bikin packaging, dia mesti pesan dari Jawa dan jumlahnya mesti besar. Jadi modalnya dia akan stuck, ya. Modalnya dia mau beli packaging aja sudah harus besar dulu. Nah, disinilah Beta Print hadir untuk mempersiapkan. Itu satu. Yang kedua, jam 11 siang nanti di tanggal 23 itu peresmian Lamorinya Labuan Bajo. Nah, Lamorinya seperti kita ketahui bahwa Lamorinya ini adalah restoran makanan kelor asli NTT dan juga CI, ya, dan pengembangannya. Tetapi bukan hanya itu, dia juga merupakan satu pusat oleh-oleh produk UMKM NTT.
Nah, di sini akan Jo sudah pernah masuk ke Lamorinya? Sudah. Yang di Beberapa Kupang. kali. Sudah. Kita buat seperti ini di Labuan Bajo, tapi 4 kali lebih besar, 4 ruko lebih besar. Ya, dimana di situ akan semua produk-produk asli NTT UMKM akan dijual di situ. Nah, inilah Itu produk yang seperti apa kok? Maksudnya siapa saja boleh semua produk dipajang semua produk. Semua produk milik UMKM NTT akan dijual di situ melalui mitra-mitra Kadin, mitra Bank NTT, siapapun bisa menghubungi Lamborghini. Memang ini disiapkan untuk jadi seperti toko oleh-oleh lah ya. Iya. Gitu lah. Ya. Siap. Jadi tanggal berapa itu? 23 September itu. Iya. Nah, ini 2 proyek yang Kadin lakukan memang untuk mendukung lahirnya UMKM di NTT ya, semakin dikenal dan membantu pemasaran dari teman-teman UMKM yang mengasih. Siap. Oke kok, dari bahas itu tadi kita beralih sedikit kok. Yap. Ke soal bisnis nih. Beta mau kesempatan nih hari ini ketemu bisa pesiar oto dengan Ko Bobby. Ya. Kesempatan untuk ketong bisa tanya-tanya soal success story lah sedikit, dari awal Ko bangun bisnis ini dan sampai sekarang. Beta dengar juga di beberapa tempat orang bilang sudah jadi crazy rich nih, betul? Jauh daripada itu. Oke, Sejahtera Group kok ya. Itu perusahaan yang dikenal itu dengan penyedia jasa properti ya, perumahan khususnya ya. Itu sudah berdiri sejak kapan kok? Ya, 2009. 2009 ya. Kalau akte pendiriannya 2009. Ya. Tapi kita mulai bangun perumahan 2010 kira-kira. Itu Sejahtera Group itu bergeraknya di properti saja kah atau ada yang lain kok? Jadi kita bikin grup karena membawahi banyak PT-PT investasi di bidang properti. Ya, memang saya memulainya dari properti ya. Awalnya itu saya sebenarnya waktu pulang dari kuliah, saya ambil S2 di Belgia, kemudian pulang saya tentu bantu papa, orang tua di bisnis. Papa saya di bidang kontraktor, di bidang leveransir, perkebunan kakao gitu. Kemudian nah saya ingin untuk memulai bisnis sendiri, cuman kan tentu awal kita terbatas modal, sehingga saya kerjasama dengan papa saya yang punya tanah ya, dia punya tanah yang nganggur yang dia tidak kerjakan, sehingga saya minta beliau lahannya saya kelola untuk saya bangun perumahan, saya jual, kemudian hasilnya kita bagi, tentu saya jual saya bayar tanahnya kira-kira gitu. Nah ini di awal, tapi awal itu saya bangun perumahan kelas menengah ke atas ya. Kupang Sejahtera Regency itu proyek pertama kita. Kupang Sejahtera Regency itu di yang kompleks Emerald Park tadi. Oh iya, siap. Ya, TDM. Itu sebenarnya proyek pertama yang di bagian luarnya. Jadi di jalan TDM 3. Jadi tadi kan masuk ke dalam kompleks. Kalau keluar sebelah kiri jalan TDM 3. Oh iya. Ya, itu ada 12 deret, sekitar 14 unit. Itu proyek paling pertama. Ya. Jadi itu paling pertama saya bangun perumahan. Saya nggak punya pengalaman apa-apa di situ. Saya coba-coba saja bangun. Saya pikir, saya hitung-hitung, saya coba. Bahkan saya pinjam bank untuk membangun. Jadi waktu itu tantangan untuk mencoba bisnis baru ini yang masih kecil-kecilan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan dan ya akhirnya kemudian bisa mulai laku ya, laku. Kami lanjut kompleks yang di bagian dalamnya, kompleks 40-an unit. Nah di situ perumahan kita laku cepat bangun ya terus. Tapi kemudian yang saya bangun ini kan sebenarnya perumahan kelas menengah atas, karena pada waktu itu nilainya sudah 175 sampai 250 juta pada waktu itu. Ya, 2009-2010 ya. Kemudian tetapi
saya dapat visi ya waktu membangun rumah murah. Itu sebenarnya pada waktu banyak konsumen suami istri mereka datang, kemudian mereka ingin beli rumah kita. Waktu mereka datang lihat brosurnya, mereka senang sekali, mereka ingin beli, tapi begitu mereka tahu harga dan cicilannya, mereka mendapati bahwa sebenarnya mereka tidak mampu untuk membeli. Nah, kemudian mereka pulang dengan kecewa. Nah, di situ beta lihat bahwa waduh, saya panggil mereka, terus ngobrol sama saya, terus di dalam ruangan saya kita ngobrol tentang kenapa gitu ya. Dan ternyata mereka sampaikan bahwa mereka itu banyak yang PNS, banyak yang karyawan, mereka nggak bisa gitu. Nah, di situ saya kemudian kesempatan itu sebenarnya saya melihat dua hal dari dua sisi ya. Secara businessman saya melihat opportunity di situ. Saya lihat bahwa betapa masih banyak ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya ini yang ingin market ini besar gitu loh. Nah, tetapi dari sisi lain sosialnya juga saya melihat bahwa betapa banyak ya suami istri yang ingin punya rumah tapi mereka nggak bisa punya rumah gitu loh. Nah, di sini saya kemudian memikirkan, saya tanya mereka gajinya mereka berapa, penghasilannya mereka berapa. Saya konsultasi ke bank, kira-kira dengan penghasilan begini mereka bisa mampu kredit berapa besar, berapa lama. Ya, disitulah kemudian bank menyatakan nilainya itu hanya 50-an juta unit rumah pada waktu itu. Nah, saya sudah terlanjur jual rumah yang 200 juta, at least 4-5 kali lipat dari. Nah, saat itu kemudian saya memikirkan saya mesti bagaimana menjawab kebutuhan mereka. Saya kemudian cari lahan yang dekat pinggiran kota. Nah, waktu itu perumahan yang pertama kita bangun untuk masyarakat berpenghasilan yaitu Pondok Indah Matani. Waktu itu Matani ini nggak dikenal orang sama sekali. Orang tahu Penfui. Ya. Jalan juga masih rusak ke sana. Betul. Waktu saya masuk ke sana itu hutan. Nah, di situ saya mulai pertama kita bangun di sana. Saya hitung karena tanahnya murah, kemudian saya hitung bahwa dengan tipe yang rumah kecil atau tipe 36, tipe kita bisa tipe 30, kita mulai bangun di sana. Dan puji Tuhan akhirnya hasilnya luar biasa, responnya bagus, bahkan itu bisa memberkati masyarakat di situ karena di situ waktu itu ya banyak masyarakat. Waktu kalau kita masuk Matani sekarang kan banyak toko-toko ya. Kalau dulu masyarakat banyak istirahat tidur-tiduran kalau jam siang itu di depan. Kita bikin mereka cetak batako ya supaya kita beli batakonya untuk bangun rumah. Dan luar biasa responnya bagus. Kita bangun Pondok Indah Matani itu sudah sekarang hampir 800-an unit di Pondok Indah Matani. Kita juga lanjut lagi ada project di situ masih di Desa Penfui Timur itu, Sejahteraland Wetalu yang kapasitasnya 1.500 rumah dan itu sudah terbangun 750 rumah. Jadi untuk di Desa Penfui Timur saja kita sudah hampir 1.500-an ya, hampir 1.500-an unit yang sudah kita bangun untuk Desa Penfui Timur. Total semua sudah berapa unit nih kok? Kalau total semua dengan grup ya, dengan grup ya, saya mesti hitungan karena kita bangun di kabupaten-kabupaten. Kita bangun di Sabu Rejua. Sabu juga ada pun. Sabu Rejua. Kita bangun di Sumba Barat Daya, di Sumba Tengah, di Soe, di Belu, kemudian di Manggarai Timur, di Manggarai Barat, di mana lagi, di Maumere. Ya, jadi ya kalau secara grup cukup banyak ya, saya pikir sudah lebih dari 3.000-an unit yang sudah terbangun gitu. Jadi awalnya itu kok bisa dibilang coba-coba aja main di bisnis properti ini. Ya, awalnya begitu. Melihat peluang tapi pastinya. Betul.
siap. Nah, cuman memang waktu respon pertama kan saya mikirnya adalah rumah menengah ke atas. Iya, iya. Tapi kemudian saya dapat visi itu yang saya sebut visi dengan merumahkan masyarakat. Karena begitu banyak orang yang pingin punya rumah tapi nggak bisa punya rumah. Nah, saya ini terus dengan vision ini sampai kita bangun di daerah-daerah kemudian. Saya punya ini keterpanggilan untuk ini, bagaimana membawa NTT ya untuk bangkit di dalam ekonomi. Saya ada ini, satu hari saya baca tentang Exodus. Exodus itu apa? Keluaran ya. Tentang bagaimana Musa membawa Israel, bangsa Israel keluar dari keluar dari Mesir, ya. Dan waktu itu mereka jadi budak di sana. Mereka budak, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu miskin dan terpenjara sebenarnya. Mereka rasa cukup dengan ini, gitu. Jadi saya bilang mereka terpenjara di dalam perbudakan sebenarnya, tapi tidak menyadari ini. Nah, bagaimana Tuhan memerintah Musa untuk membawa mereka keluar dari ini, dan itu harus melewati 40 tahun di padang gurun. Sebenarnya itu adalah proses di mana merubah mindsetnya mereka dari mindset cara berpikir budak sehingga masuk ke dalam cara berpikir kerajaan, cara berpikir tuan tanah, karena mereka memiliki tanah. Karena mereka di Mesir mereka rasa mereka cukup, sudah bisa hidup, tapi sebenarnya mereka tidak pernah bisa punya hak milik atas tanah, kan gitu. Jadi ini sama kayak orang kalau lagi kos-kosan atau sewa kontrak, mereka rasa cukup, tapi padahal sebenarnya setiap tahun mereka mikir kontrak di mana gitu ya. Nah, bahwa mereka perintahnya adalah to own the land, untuk memiliki tanah. Nah, orang begitu beli rumah dia otomatis beli tanah. Waktu dia masuk ke dalam tanah perjanjian, memang orang kalau beli rumah ya itu cicilannya 15 sampai 20 tahun. Ini padang gurunnya kira-kira dia harus suffering terus. Tetapi begitu dia punya rumah sendiri, waktu dia sudah mikirkan tentang keluarga. Dia mikir sudah beda. Cara berpikir orang punya rumah sendiri sama orang kontrak atau sewa beda. Kan orang kontrak tiap tahun mikir tahun depan mau perpanjang, mau pindah di mana ya dah. Tapi orang yang punya rumah kemudian dia mikir, tahun depan beta ada dana, beta bangun di sini, beta bikin lantai 2, nanti beta bangun ini, bangun itu. Seperti itulah. Jadi nah, membawa orang masuk ke dalam tanah perjanjian kira-kira begitu. Dan mereka semakin diberkati. Kita lihatlah bangsa Israel waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka menjadi bangsa, ada kerajaan di situ ya, dan mereka menjadi bangsa yang diberkati. Ya, itu harapan kita untuk NTT. Luar biasa sekali kok. Oke kok, di luar sana kok banyak yang menyebut kok ini crazy rich-nya Kupang. Tanggapan kau sendiri bagaimana kok? Waduh, saya sangat tidak setuju. Karena sebenarnya bukan punya saya kan. Ya, yang rich itu Bapak kita di sorga. Kita ini hanya pengelola. Jadi saya percaya satu hal, bahwa semua ini dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Jadi sebenarnya yang diperbesar kita hanya kapasitas kita aja. Semakin Tuhan memberkati saya, memberkati Joe, memberkati itu, berarti kapasitas kita semakin diperbesar. Tapi ownership semua milik Tuhan. Kita kan cuma dititip. Jadi kalau kayak di perusahaan ya, di PT itu kita cuma direktur. Mesti ingat, pemegang sahamnya Bapak di sorga. Ya, sering orang mulai klaim bahwa ini semua milik kita gitu ya. Nah, paling hebat sudah nih. Tapi maksudnya begini, artinya waktu dilakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham ya, di situ kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan pemegang saham. Nah, tetapi pemegang saham itu memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada direktur untuk mengelola gitu loh. Tetapi satu hal kita mesti ngerti, bahwa apapun yang kita kelola harus sesuai, sepaham dengan apa keinginan dari pemegang saham. Nah, ini yang saya terus lakukan, ingatkan bahwa
apapun itu di dalam bisnis, kita akan tertarik dengan banyak opportunity baru ya. Ya, benar. Tetapi kita harus pikirkan satu hal, apakah dana yang dipercayai ini kita kelola sesuai dengan keinginan Tuhan atau pemegang saham kita, gitu loh. Jangan sampai kita lakukan bisnis yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Ya. Maka pada saat di RUP Anda bisa diberhentikan. Diberhentikan saat itu juga. Jadi ini hanya kepercayaan dan kapasitas. Semakin Tuhan memberkati, artinya Tuhan mau semakin kita menjadi berkat. Saya ada satu kata bahasa Inggris. Siap. If you were blessed more and more, is not just to rise up your standard of living, but to rise up your standard of giving. Ya, pasti semakin kita diperbesar, semakin dipercaya, tentu kita diperbesar kapasitasnya untuk memberkati lebih besar, ya. Untuk menjadi berkat lebih besar, kira-kira begitu. Jadi kita sukses bukan hanya untuk diri sendiri, gue bisa jadi berkat buat banyak orang. Pasti semakin dipercaya kan, kamu kerja lebih besar, kamu memberdayakan orang lebih banyak, menjadi berkat lebih banyak orang, kan begitu. Siap kok. Oke kok, di usia yang 40-an ya, masih muda lah kowe, masih segar bugar begini kowe. Amin. Kau sudah dipercayakan oleh pemegang saham yang lumayan. Yang beta pengen cari tahu kok, masa remaja atau masa mudanya seorang Bobby Lianto seperti apa sih? Oke. Ya, semua kita punya masa muda yang ini. Ya, saya waktu SMA saya pindah ke Surabaya. Dan saya kemudian banyak jatuh di dalam kehidupan anak muda, bahkan kehidupan malam ya, dan narkoba dan lain-lain. Jadi saya punya kehidupan yang kelam masa muda ya, sebelum saya menikah tentunya. Dan Tuhan izinkan banyak hal terjadi, tetapi melalui kehidupan itu sekarang menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Ya, kalau mau cerita tentang masa muda saya itu karena saya sebelumnya itu agak jauh dari orang tua, dari papa saya. Ya, saya sempat mengalami kepahitan lah kira-kira waktu saya masih di Kupang. Ya, papa saya ini seorang yang workaholic, kerja keras, dan dia setiap kali saya ketemu, ya, papa saya sibuk sekali. Jadi jarang kita ketemu. Kalau kita ketemu itu biasanya saya sudah bandel nih, bikin salah ini, bikin rusak ini, berantem, tabrakin mobil kayak. Jadi papa saya marah, emosi, dan suka pukul lah kira-kira. Jadi kalau sering kena pukul ya karena bandel juga gitu lah. Nah, tapi saya pindah ke Surabaya sebenarnya karena saya mengalami satu kepahitan karena saya dipukul gitu ya, dan saya benci papa saya. Kok mulai berontak nih? Kenapa kita pukul terus? Iya, karena ya namanya anak muda, ada pemberontakan secara ini ya. Dan di situ saya ingin tunjukkan, karena papa saya itu selalu ngajarkan saya tentang kerja keras. Ya, papa saya sebelum mengalami pertobatan, dia seseorang yang dia tunjukkan bahwa kesuksesan itu dari kerja keras. Jadi dia selalu tunjukkan bagaimana masa mudanya, bagaimana dia di Australia dulu dia kerja keras sampai 22 jam, ya, kerja all out, dan akhirnya bisa membawa dia jadi sukses. Itu bahasa yang selalu dia tanamkan ke kita, dan itu satu nilai juga, yaitu kerja keras ya. Tapi di sisi lain ya, karena saya punya hubungan dengan dia ya, jadi akhirnya membuat saya mengalami kepahitan. Ya, akhirnya saya itu pingin suatu hari saya akan tunjukkan papa saya bahwa saya sukses tanpa beliau, kira-kira begitu. Ya, waktu mangkelnya, waktu jengkelnya. Jadi pindah ke Surabaya itu atas kemauan sendiri, bukan Betul. Jadi gini, ada cerita lagi nih. Jadi saya tuh
karena kadang sering dipukul papa saya ya. Satu kali saya pernah ada pengalaman di SMA kelas 1 itu, saya keluar malam, udah bandel nih, keluar malam-malam bergaul sama anak-anak geng kira-kira begitu ya. Terus minum-minum, bawa mobil ya tengah malam. Dan satu hari ada berantem ya, mobil saya dilempar kacanya. Jadi mobilnya pecah, kaca pecah. Kemudian kami urusan ke polisi malam-malam. Nah di situ papa saya itu ditelepon oleh polisian, ada yang kenal. Kemudian telepon bahwa anaknya lagi di kantor polisi. Jadi papa saya utus om saya jemput saya, dan dia jemput saya di kantor polisi. Begitu pulang, saya parkir mobil, saya sembunyi-sembunyi mau masuk ke kamar kira-kira. Tapi papa saya keluar dari kamar, dan papa saya emosi sekali, dia marah sekali. Dan dia marah saya dari ini, dia teriak, "Sini kamu, brengsek, kurang ngajar, nenek moyang," itu bahasa ini ya. Saya ingat waktu itu saya takut, dan waktu ketemu papa langsung papa pukul saya. Dia tempeleng, dia pukul, dia tendang. Saya dari lantai 3 turun dipukul sampai lantai 2 kira-kira. Nah, hari itu sebenarnya di tubuh saya nggak ada luka. Saya kan tangkis begitu ya. Tapi di hati saya ada luka. Dan saya mau kata, waktu itu saya benci bapak saya, sakit hati, dan saya pikir saya mau jauh dari papa saya, dan saya mau tunjukkan kepada papa saya bahwa saya bisa sukses tanpa papa saya. Saking bencinya begitu ya. Nah itu kepahitan yang terjadi. Kemudian saya minta mama saya bahwa saya minta mau pindah supaya bisa jauh dari papa. Jadi SMA kelas 2 saya pindah ke Surabaya di SMA Frateran. Nah di Surabaya mama saya sebenarnya sudah banyak pesan, ingat kalau di sana tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain-lain. Namanya juga anak muda ya. Di sana awalnya saya ini seorang anak yang baik. Jadi saya selalu rajin ke gereja, rajin ibadah gitu ya. Setiap minggu, setiap tengah minggu. Tapi kemudian saya berteman banyak juga yang dengan teman-teman yang bandel-bandel, yang dunia malam. Awalnya saya berpikir untuk mengajak mereka bahwa mengenal Tuhan gitu loh, kira-kira gitu. Tapi karena pergaulan dengan mereka terus, dan satu kali pas saya ingat satu cerita nih, agak cerita lucu. Jadi waktu saya kenal mereka, saya berteman dengan mereka sampai kenal dunia malam, tetapi saya tidak pakai narkoba. Jadi setiap malam saya yang selalu nyetir mobil, karena mereka semua pakai nih. Iya, karena hanya saya yang sadar. Jadi tapi saya punya strategi, karena malam minggu mereka tidur di rumah saya, maka hari Minggu saya ajak mereka ke gereja. Begitu. Jadi ini mau menjangkau nih sebenarnya. Awal-awal ini begitu. Jadi dorang tidur di rumah sampai malam. Kan pagi biasanya nggak tidur karena efek narkoba kan. Pagi-pagi beta siap-siap mau pergi gereja, dan semua harus ikut beta ke gereja karena rumah beta mesti tutup kunci. Dan akhirnya mereka ikut semua, ikut ke gereja. Satu kali ada pengalaman lucu, karena beta gerejanya di Betani di Surabaya. Itu kan musiknya karismatik, jadi ada musiknya lompat-lompat. Beta lagi asik-asik tepuk-tepuk tangan, lompat-lompat. Tiba-tiba teman-teman kiri kanan tuh bilang, "Bob, wah ini gereja apa nih Bob? Waduh, enak juga nih." Ternyata masih ada efek-efek. Ternyata masih sisa efek semalam ini. Jadi waktu beta lihat, aduh, beta baru sadar. Itu cerita lucunya. Tapi beta sering bawa seperti itu dengan maksud untuk bawa mereka ke jalan benar ya, untuk mengenal. Tetapi suatu hari ya biasa, ketong laki-laki pas putus cinta, putus pacar, stres hari itu. Nah hari itu akhirnya di jatuh juga akhirnya.
Jadi akhirnya beta jatuh juga di dalam dunia malam ini dan ya terprosot ke situlah. Nah, sehingga ya lama-lama, cukup lama, mulai dari SMA sampai kuliah saya cukup di dunia malam, sampai ada satu kesempatan di malam hari ya, beta lagi pakai bersama teman-teman, kita di balkon di lantai 2 di Surabaya, di diskotik gitu. Terus tiba-tiba beta lihat ada laki-laki setengah baya yang beta kenal. Nah, dia adalah temannya beta pung bapak, dan dia adalah bapaknya beta pung teman. Ngerti nggak? Jadi waktu beta lihat, beta kaget karena dia sedang bersama 2 wanita sebelah kiri dan kanan, lagi pelukan begini. Dan waduh. Nah, tetapi lewat kesempatan itu, waktu beta lihat itu, beta tuh tiba-tiba ingat beta pung bapak. Oh, beta pikir, bayangkan kalau beta pung bapak itu seperti itu umpamanya, wah beta juga pasti kecewa kalau lihat begitu ya. Dan lewat kesempatan itu sebenarnya membuat beta teringat beta pung bapak lah kira-kira. Nah, waktu beta kembali ke rumah, kemudian beta telepon beta pung mama. Terus beta tanya mama gimana kabar, tanya papa gimana, dan beta pung mama bilang bahwa papa nih sekarang mengalami perubahan hidup. Oh ya, papa nih ikut yang namanya FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International. Apa itu? Papamu mulai ada kesaksian hidup, mulai baca firman Tuhan. Wah, kita kaget karena papa saya dari dulu nggak seperti itu gitu. Nah, jadi mulai ada ada kerinduan kembali. Bahkan mulai hari itu saya coba mulai baca firman Tuhan lagi. Padahal mama saya sudah lama suruh baca firman, saya nggak pernah baca. Nah, yang lucunya saya pas buka Alkitab itu, saya dapat di firman Tuhan di Maleakhi 4 ayat yang ke-6 ya, karena waktu itu beta mau cari yang di tengah-tengah, ketemunya di antara pertengahan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kok buka saja begitu? Beta asal buka, beta mau ambil di tengah-tengah pasnya Injil. Nah, ternyata tengah-tengah kan batas perjanjian baru dan perjanjian lama kan. Nah, beta baca yang sebelum perjanjian lama, sebelum terakhirnya, sama awalnya perjanjian baru. Nah, awalnya kan tentang Matius ya, tentang kelahiran Kristus ya. Tapi yang sebelumnya ini Maleakhi 4. Maleakhi 4 ayat 6 katakan, maka aku akan mengembalikan hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Waduh, waktu kita baca itu, beta tuh tiba-tiba memikirkan begini, beta pung bapak ini seorang yang disiplin dan kerja keras, makanya dia mau beta tuh sukses. Beta anak laki-laki satu-satunya. Dia pasti mau. Dia ini dari keluarga yang susah, miskin, kemudian dia kerja keras dan dia berhasil. Tentu sebagai beta anak laki satu-satunya, dia nggak mau ajar manjar dengan beta. Dia mau beta harus disiplin. Setiap pagi itu dia selalu ketuk pintu, bangun supaya disiplin, bangun pagi. Bahkan dulu rumah kita itu kita pel sendiri, walaupun ada kakak-kakak yang membantu, tapi karena ajaran papa saya, kita harus sapu pel semua. Rumah taman itu rumah kita 3 lantai 4 lantai itu kita bagi-bagi, ada kakak saya, ada saya, semua kita yang ngopel. Jadi dari kecil itu memang sudah dilatih secara disiplin. Nah, tapi kenapa papa saya emosi atau marah? Tentu dia karena kita bandel juga, dan dia sibuk kerja, kita begini. Jadi tapi saya pikir-pikir bahwa dia itu mengajarkan sesuatu yang baik terus kepada kita kan. Bahkan saya waktu lihat dengan kisah itu, kalau saya bayangkan harusnya kalau dia mau seperti temennya itu, kenapa enggak? Dia bisa saja mau 5, 6, mau 7, tapi untuk dia tidak melakukannya,
itu karena dia bertanggung jawab kepada keluarganya, kira-kira begitu. Jadi hati saya mulai kembali lah, kira-kira gitu. Nah, singkatnya saya mulai mulai tekun. Kemudian singkatnya waktu saya kembali ke Kupang, saya setelah kuliah saya balik ke Kupang, saya bantu orang tua saya, papa saya. Kadang-kadang ada perbedaan ya, namanya bapak dan anak itu. Kalau kita bantu kerjaan orang tua, selalu orang tua lihat kita masih kecil terus. Kenapa? Karena semua bisnis usaha ini kan papa saya yang build semua ya. Nah, makanya arahnya akhirnya saya pingin usaha sendiri, mulai baru perumahan waktu itu. Tapi kejadiannya gini, satu hari papa saya ini, jadi waktu saya pulang Kupang, papa saya ini sudah aktif pelayanan, sudah aktif yang namanya FGB MFI, yaitu ada chapter meeting di mana para pria-pria itu kumpul setiap minggu, terus mereka itu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kesaksian lah, ya dari interdenominasi gereja semua. Dan papa saya sebagai presiden chapter bersaksi kehidupan lamanya yang dipulihkan, diubahkan dan lain-lain. Nah, tapi satu kali ada satu kejadian, papa saya dan mama saya itu berdebat, ya bukan berantem, debat lah. Nah, ada usaha mama saya yang mengalami kerugian, mama saya nggak perhatikan mungkin baik, dan papa saya ngomel gitu. Waktu papa saya marah, namanya ibu-ibu ini kan ada apa ya, kadang-kadang ada karunia menjawabnya. Nah begitu karunia menjawab. Jadi waktu mama saya jawab, papa saya bukan tambah emosi lagi kan begitu. Jadi papa saya tambah marah, mama saya jawab, walaupun jawab sedikit tapi kadang-kadang menusuk kan, kadang-kadang gitu. Ya, jadi ngomong semakin, akhirnya papa saya marah sekali. Waktu papa saya marah sekali, dia itu ambil satu keputusan ya, dia pukul meja terus dia bilang, ya sudah, besok tutup semua apotek, usaha kamu tutup saja, begitu ya, kira-kira begitu. Nah pada waktu itu saya yang rasa diri sudah sekolah luar negeri gitu ya, saya tiba-tiba jadi ini, saya bilang papa saya bilang, tidak bisa Pap, keliru. Bagaimana, karena keputusan begini langsung tutup, harusnya kan diperbaiki, jadi bukan itu. Tapi ya namanya saya memberikan pendapat gitu ya. Waduh, papa saya tambah emosi lagi. Papa saya bentak saya dan dia bilang, kamu anak kecil tahu masih tinggal di sini, masih makan di sini. Waduh, saya pikir betul juga. Ya dia marah sekali dan dia bentak saya. Dan akhirnya saya karena saking keselnya, saya juga menjawab. Dan waktu itu saya beta menjawab, ya sudah, pokoknya saya mau ikut campur gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak benar gitu ya, karena emosi. Terus saya ngomong itu, beta kasih tinggal kamar, terus masuk ke rumah, ke kamar sendiri. Masuk di kamar, saya lagi nangis, sedih, ya perasaan bercampur. Nah, waktu itu sebenarnya saya ada dua perasaan. Perasaan yang pertama adalah saya menyesal bahwa kenapa saya menjawab orang tua, karena ini nggak benar ya. Apapun orang tua itu kalau dia marah ya, kita apalagi kita di keturunan Tionghoa ya, orang tua kalau marah juga kita ya aja lah, harusnya namanya orang tua kan gitu ya. Nah waktu beliau marah, saya juga ternyata juga menjawab kan, dan saya jadinya ya itu sesuatu yang tidak sopan gitu. Saya menyesal sebenarnya dan seperti mau minta maaf lah untuk hal itu. Tapi di satu sisi saya juga merasa bahwa papa ini sudah kesaksian, sudah ini ternyata nggak berubah juga. Papa kalau emosi kan seperti ini gitu lah. Jadi ini masih papa yang dulu ya. Jadi ada kesal begitu. Tapi tiba-tiba saya dengar ketukan pintu. Nah ketukan pintu itu saya hafal banget karena dari kecil saya dengar. Kenapa? Karena papa selalu pakai cincin. Dan kalau dia ketok pintu ada bunyi cincinnya, ketokan cincinnya. Tapi selalu papa kalau ketuk itu kan
bangun, bangun, bangun. Atau kalau saya sudah bandel banget atau ada bikin masalah, dia datang marah kan begitu. Langsung ketok pintu, buka, langsung marah. Kali ini saya dengar ketukannya pelan-pelan. Wah, saya tahu itu siapa. Saya tahu pasti bapak saya. Tapi saya kan ada perasaan takut juga gitu loh. Ini janjian kena pukul nih. Jadi saya sambil nangis karena saya lagi duduk di tempat tidur saya. Saya sambil nangis di sela-sela tangan ini, saya coba ngintip dari sela-sela jari. Saya coba lihat dan saya lihat papa saya yang masuk di ruangan itu, di kamar saya. Saya lihat papa saya, dia tertunduk ya. Kemudian papa saya masuk dan papa saya duduk di sebelah begini nih, 1 meter kira-kira. Suasananya hening sekali, hening sekali. Saya juga sambil tutup muka dan nangis. Dan Jo, lu tahu nggak? Ini satu hal yang membuat satu pemulihan ya. Waktu itu setelah diam beberapa saat, tiba-tiba beta pung bapak tuh pegang beta punya paha, dan papa saya bilang, "Nah, papa minta maaf ya." Waduh Jo, waktu beta pung bapak ngomong begitu, beta sone tahan, beta kaget. Beta pikir ini beta pung bapak kok seumur hidup beta belum pernah dengar beta pung bapak minta maaf sama beta. Dan waktu itu beta pikir ya mungkin masih kecil beta tahu ya, tapi waktu beta sadar beta belum pernah lihat beta pung bapak atau dengar beta pung bapak minta maaf dan beta merasa bahwa seharusnya tidak pantas. Harusnya beta yang anak yang pergi ke beta pung bapak dan minta maaf karena beta salah menjawabnya. Tapi beta pung bapak datang menemukan beta dan minta maaf dengan beta. Wah, beta hari itu merasa bahwa ini ada sesuatu yang lain. Beta merasakan luar biasa hari itu. Tapi setelah itu ketemu berpelukan dan beta minta maaf. Beta bilang, "Papa, harusnya beta yang minta maaf." Dan akhirnya kita bapak anak ini peluk-pelukan di situ. Dan inilah terjadi pemulihan, rekonsiliasi antara papa dan anak. Nah, beta baru menyadari setelah itu bahwa begini. Sebenarnya ini yang beta alami itu adalah sebenarnya mengalami kasih karunia. Kenapa? Seperti Tuhan mengasihi kita manusia, harusnya kita yang berdosa, kita yang salah, harusnya kita yang cari Tuhan, kan begitu? Iya. Tetapi 2000 tahun yang lalu Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus. Dia datang untuk menemukan kita yang berdosa. Jadi sebenarnya kita sedang mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi hari itu beta merasa bahwa karena begitu besar, firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka jadi karena begitu besar kasih beta pung bapa terhadap beta, sampai harusnya beta yang pergi minta maaf, tapi ini beta pung bapa datang menemukan beta. Nah, beta sedang mengalami grace atau kasih karunia Tuhan. Nah, di situ beta merasa bahwa beta ditemukan, beta pung bapa ya gitu ya. Jadi di situ terjadi pemulihan hubungan beta dan beta pung bapa. Sampai hari ini beta dan beta pung bapa adalah sahabat baik. Ya, kami partner juga dalam bisnis, kita ada kongsi partner bisnis dan beta sangat mengasihi Ben Bapak sebagai tokoh di dalam beta pung hidup, perubahan hidup yang dia lakukan, dan itu menjadi keputusan penting yang mengubah beta pung hidup. Bahkan beta pernah ngomong beta pung Bapak tentang ini. Beta membayangkan ini juga. Kalau beta jadi beta pung Bapak, suatu hari beta kan akan jadi ayah juga atas beta pung anak-anak. Apakah beta bisa lakukan seperti yang beta pung Bapak lakukan? Beta bisa berani minta maaf kepada beta pung anak. Padahal beta pung kedudukan itu adalah sebagai ayah. Keputusan yang dia harus lakukan ini seperti dia harus meninggalkan dia punya posisi seorang ayah dan dia harus datang seperti Tuhan yang adalah Tuhan kita. Dia tinggalkan sorga dan hanya untuk datang menemukan manusia yang terhilang. Kira-kira begitu. Waduh, itu benar-benar dahsyat tuh. Nah, waktu beta pikir bahwa suatu hari beta jadi papa, apakah beta bisa lakukan ini? Dan beta pung bapa telah menunjukkan satu legacy, sesuatu warisan yang nilai,
yang Tuhan berikan, yang beta Bapak berikan. Jadi beta bilang begini, beta membayangkan waktu Bapak ambil keputusan ini pasti nggak sulit, pasti nggak gampang, iya. sulit karena keputusan ini dia harus letakkan dia punya harga diri kan. Betul, Ya. betul. Tetapi beta bilang sama Bapak, keputusan yang Bapak lakukan ini membuat perubahan beta pun hidup. Bahkan ini akan merubah generasi selanjutnya, akan menjadi satu contoh nilai, dan beta berjanji bahwa beta kepada beta pun anak-anak beta akan ajarkan nilai ini. Ini jadi warisan bagi beta. Warisan ini bukan talking about harta atau apa, tapi nilai-nilai kehidupan. Wah, ini nilai yang akan beta teruskan kepada beta pun anak-anak, kepada cucu. Cerita tentang ini, kesaksian tentang ini, supaya beta pun anak suatu hari akan jadi orang tua juga. Dia harus menemukan anaknya, dia harus mengalami kasih karunia bagi anak-anaknya, ya, menemukan anaknya yang berdosa, bersalah, sehingga dipulihkan. Ini bicara tentang rekonsiliasi antara generasi, karena banyak sekali orang tua dan anak tidak terjadi satu rekonsiliasi. Akhirnya generasinya ini banyak kepahitan, tidak ada pemulihan orang tua. Tetapi kalau orang tua dan anak yang mengalami satu pemulihan hidup, dia akan menghasilkan generasi-generasi yang dipulihkan, gitu. Nah, generasi yang dipulihkan akan terus menjadi berkat bagi keturunannya. Kira-kira begitu. Ini kesaksian, jadi kesaksian Bapak anak yang luar biasa sekali. Oke, kok. Kita kembali lagi bahas bisnis. Ini terakhir kok. Beta mau cari tahu kau punya isi kepala. Kalau seorang Bobilianto belum jadi seorang Bobilianto yang seperti saat ini dan baru mau mulai bisnis, apa yang kau Bobi lakukan sekarang? Tapi kalau beta belum jadi seperti sekarang, tapi baru mau mulai bisnis. Oke. Apa yang beta lakukan? Ya. Oke. Beta percaya satu hal ini, bukan tentang seberapa apa yang kita ada, tetapi di dalam memulai sesuatu usaha apapun, beta sudah ngerti ini yang bahwa setiap kehidupan kita melalui pekerjaan, usaha apapun, itu ada maksud Tuhan dalam segenap apapun yang kita dipercayakan. Sehingga semua yang kita lakukan itu harus ada visi Tuhan. Jadi gini, Jo, mau pekerjaan kita apapun, ya, kita harus menemukan apa maksud Tuhan mempercayakan bisnis ini. Seperti juga, Jo, kalau umpama hari ini diberkati Tuhan melalui YouTuber tentu ada visi Tuhan. It's not just your vision, Jo. Oke, you ada rencana, dengan gini beta akan ini, atau mungkin ada penghasilan dengan ini, atau ini beta bisa membagikan nilai-nilai. Tapi di dalam itu pasti ada visi Tuhan di dalam hidup, ya. Kenapa Tuhan percayakan ini sebagai YouTuber? Supaya memberikan nilai yang benar kepada banyak orang yang mendengar, orang diberkati, ya, bukan hanya tentang agamawi atau apa, tetapi ya bisnis, semangat, motivasi. Orang yang dengar YouTube ini, mereka dipulihkan, mereka jadi semangat. Waktu mereka. Nah, seperti membagi nilai-nilai ini. Jadi beta pikir gini, ya, Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Artinya bisnis, pekerjaan pun, di mana Anda ditetapkan, di mana Anda diutus, jadi PNS kek, jadi pegawai kek, bisnis ini kek, gitu. Nah, jadi dalam memilih bisnis, dalam memilih usaha, dalam melakukan segala sesuatu, yang pertama adalah cari dulu apa maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan taruh saya di sini? Kenapa Tuhan arahkan beta di sini? Ya, beta percaya kalau kita dipercaya, diterima di pekerjaan ini,
juga bukan hanya karena kuat dan hebat kita. Tentu ada maksud Tuhan, ya. Tuhan tempatkan kita di situ dan lain-lain. Kalau hari ini Tuhan pakai Joe sebagai YouTuber, ya, ada maksudnya. Sehingga yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah sesuai dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Jadi vision itu seperti vision. Ada satu, beta kok tiba-tiba lupa ya. Ada satu orang Amerika, ya, perempuan, dia buta dan dia seorang parlemen pertama di Amerika yang buta. Beta lupa namanya. Dia bilang bahwa dia punya kata-kata bilang begini, the most pathetic person in the world is not who don't have sight, but who have sight. Or not who blind, but who have sight but no vision. Jadi the most, betul, kadang-kadang lupa ini. Sebentar, Helen siapa gitu? Katanya the most pathetic person in the world is not who blind, but who have sight but no vision. Artinya begini, bahasa sabunya bilang begini, orang yang paling kasihan di dunia ini itu bukan orang yang buta, tapi orang yang punya penglihatan tapi nggak punya visi dalam hidupnya. Begitu. Jadi dia kerja hanya, ya sudah, beta menjalani aja pekerjaan, begitu loh. Ya beta hanya flow, saya ikut yang begini. Enggak, semua yang kita kerjakan ini menuju kepada satu vision, gitu loh. Kalau nggak, lu bayangin gini, lu bayangin lu nih di kapal layar lah, di tengah laut, terus lu pakai layar kan, whatever you bilang, aku ikut kemana angin membawa, dan sebenarnya angin pikirin lu lari pikiri, ya kan, angin pikiran lu lari ke kanan. Lu harus punya tujuan, itu vision, gitu loh. Visionnya beta gini, beta mau kompas ke sana, sehingga walaupun angin dia lari ke kiri, lu harusnya ke kanan, lu akan bagaimana mengendalikan itu. Mungkin sementara dia ke sini, tapi lu tahu tujuan beta ke situ. Sama kayak ketong GPS lah. GPS tujuan ini mau jalan belok kiri, belok kanan, bla 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 bla. Tetap kita punya satu tujuan ke arahnya. So that's a vision. Maksudnya beta gini, supaya anak-anak muda yang baru hari ini, kita memulai, ya semua orang akan tergerak dengan ingin sukses, ingin kaya, kerjakan yang sesuatu. Oke. Itu mungkin salah satu yang akan memicu anak-anak muda lakukan. Tapi ingatlah bahwa ya Tuhan bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita untuk menyatakan kebaikan. Jadi semua bisnis, ya termasuk, jadi kalau orang jangan sampai menghalalkan bisnis yang gelap sekalipun, karena apa nilainya? Nggak semata-mata lu jadi kaya gara-gara satu bisnis yang bikin sengsara orang, menjatuhkan orang, kan gitu. Tapi ada bisnis, ada usaha, ada pekerjaan yang membawa damai sejahtera kepada orang, ya. Akan membawa orang mengenal Tuhan, akan orang mengalami pertobatan hidup, akan membawa orang hidup sukses, damai sejahtera, sukacita. Arahnya seperti itu, gitu. Jadi apapun beta dalam keadaan kembali kepada zero atau apapun gitu ya, beta tetap percaya bahwa Tuhan akan menempatkan beta dalam segala hal apapun itu. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sehingga kalau Tuhan percayakan bisnis, usaha, pekerjaan kecil-kecilan sekalipun, semua ada visinya. Bukan hanya asal kerja, bukan hanya beta tes saja begitu. Awalnya ketong pikir begitu, mungkin awalnya jauh pikir, ya beta coba-coba sabar. Mulai saja dulu, kata-kata kan itu, kata motivasi. Mulai saja dulu. Yes, good, it's good. Tapi lama-lama Jo akan pikir bahwa ternyata YouTube ini telah menjadi berkat banyak orang. Lu bayangin Jo, kalau lu punya YouTube ini, lu nggak tahu ya, kita kan kerjakan aja gitu ya. Tapi suatu hari ada yang bilang, wah thank you Jo, beta waktu itu sana ada motivasi hidup lagi, beta kalah begini, beta dengar lu waktu wawancara ini, wah beta dikuatkan waktu itu, beta gini, beta putuskan bahwa beta gitu. Berarti lu punya YouTube jadi berkat dong. Kadit. Amin. Amin.
Amin. Oke, Ko. Terima kasih banyak, Ko. Thank you. Kita sudah cerita panjang lebar, luar biasa sekali hari ini. Kita Amin. 1 jam lebih ini, Ko. Amin, amin. Semoga banyak bisa jadi berkat lah buat kami. Amin. Oke. Mohon maaf kok kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang dari sini. Beta yang minta maaf kalau ada salah kata, terlalu banyak omong. Oke, Bapak saudara semua, sekian ketemu punya Pasiar Oto ini hari. Semoga ada hal-hal baik yang Bapak saudara semua bisa ambil, yang baik diambil, yang kurang baik menurut Bapak saudara semua ditinggalkan saja atau jadikan pelajaran buat kedepannya tidak terjadi mengalami seperti itu, ya. Amin. Oke. Gas, jangan rem. Gas, jangan rem. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.